Tawa keras dari seluruh kerabat memenuhi ruang tamu rumah duka saat aku melangkah masuk sambil menggandeng tangan Dewi erat-erat. "Ini istri kamu, Rin." "Hahaha, jangan bercanda di saat ibu meninggal," seru Bibi Siti sambil menutup mulutnya yang masih penuh tawa, diikuti gelak yang semakin menjadi dari paman-paman dan sepupu-sepupu yang duduk melingkar di tikar. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa nama aku dan Dewi sudah tercantum dalam wasiat ibu yang dibuat 20 tahun lalu, sebuah dokumen yang kini siap meledak dan mengubah segalanya selamanya. Aku hanya bisa menelan ludah, merasakan tangan Dewi yang dingin di genggamanku, sementara bau kemenyan dan bunga melati memenuhi udara desa Karanganyar yang panas siang itu. Rumah duka ini sama seperti 20 tahun lalu, hanya saja kini ibu yang terbaring di sana, wajahnya damai di balik kain batik putih. Kerabat dari seluruh Jawa Tengah sudah datang, membawa makanan dan duka palsu. Aku, Rina Wijaya, 45 tahun, kembali ke desa ini bukan sebagai anak perempuan yang patuh lagi, melainkan sebagai wanita yang membawa serta pasangannya. Dewi berdiri di sampingku, rambutnya yang pendek rapi, baju hitam sederhana, mata yang masih sama seperti dulu, mata yang pernah aku lukai dalam-dalam. Tawa itu belum reda ketika Pak Hadi, kakak ibu, bangkit dan menunjuk kami berdua. "Rina, kamu bawa siapa ini? Jangan bikin malu keluarga di hari seperti ini." Suaranya menggelegar, membuat anak-anak kecil berhenti bermain di halaman. Aku merasakan dadaku sesak. 20 tahun lalu, di kampus Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, aku bertemu Dewi Sari di sebuah kai kecil dekat Malioboro. Dia mahasiswi sastra, aku teknik sipil. Senyumnya yang malu-malu saat memesan es teh manis masih terasa hangat di ingatan. Kami mulai bertemu diam-diam, berjalan di tepi Sungai Code, berbagi rahasia di bawah pohon beringin. Cinta itu tumbuh pelan, tanpa kata-kata besar, hanya tatapan dan sentuhan tangan yang tak sengaja. Tapi keluargaku di desa ini tak pernah menerima. Ibu pernah menemukan surat Dewi di kamar kosku. "Kamu perempuan, Rina. Jangan bikin malu orang tua," katanya saat itu, suaranya gemetar. Aku ketakutan. Aku menyangkal semuanya di depan ibu, di depan Dewi. "Aku bukan seperti itu, Dew. Kita harus berhenti." Kata-kata itu masih menghantuiku setiap malam. Dewi menangis di halte bus malam itu, tapi aku pergi, pulang ke desa, menikah dengan pria pilihan ibu setahun kemudian. Pernikahan itu berakhir dengan perceraian 5 tahun lalu, penuh luka. Kini, saat aku berdiri di sini dengan Dewi, tawa kerabat seperti pisau yang menusuk lagi. Dewi meremas tanganku pelan, mengingatkanku bahwa kali ini aku tak akan lari. "Kita hadapi bersama, Rin," bisiknya. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, rasa bersalah itu mulai naik seperti air bah. Bagaimana kalau wasiat itu terbaca nanti? Bagaimana kalau semua rahasia ini meledak di depan mata mereka yang sedang tertawa ini? Saat tawa mulai reda, pintu ruang tamu terbuka dan Pak Notaris datang dengan map coklat tua di tangan. "Keluarga Wijaya, saya datang untuk pembacaan wasiat almarhumah," katanya tenang, tapi matanya langsung tertuju padaku dan Dewi. Kerabat langsung diam, tawa berganti bisik-bisik. Bibi Siti menyikut Pak Hadi, "Lihat, Rina bawa perempuan. Pasti gila karena duka." Aku tak menjawab, hanya duduk di kursi kayu yang sudah usang, Dewi di sampingku. Flashback datang lagi, lebih tajam. 20 tahun lalu, setelah aku putuskan Dewi, aku mencoba hidup normal. Kuliah selesai, aku bekerja di Semarang, menikah dengan Budi. Tapi setiap malam, aku ingat surat terakhir Dewi, "Kalau suatu hari kamu siap, aku masih di sini, Rin." Aku membakar surat itu karena takut ibu menemukan lagi. Budi tahu aku tak bahagia, tapi dia tak pernah tanya.
Hingga perceraian, aku kembali ke Jakarta sendirian, membuka usaha kecil jual kain batik online. Lalu, 3 bulan lalu, Dewi menghubungi lewat pesan lama. Ibu kamu sakit, Rin. Aku dengar dari teman lama. Kami bertemu di kai yang sama di Yogyakarta. Tak ada kata ma besar, hanya pelukan panjang dan air mata. Aku tak pernah berhenti mencintaimu, katanya. Malam itu kami putuskan untuk tak sembunyi lagi. Kini di rumah duka, Pak Notaris membuka map. Wasiat ini dibuat tahun 2004 saat almarhumah masih sehat. Kerabat mendekat. Pak Hadi mengerutkan kening. 2004. Ibu belum sakit waktu itu. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Ibu tahu. Ibu selalu tahu. 20 tahun lalu, setelah aku menyangkal di depannya, ibu diam-diam menemui Dewi. Dia tak marah seperti yang kukira. Jaga Rina baik-baik, katanya pada Dewi saat itu, menurut cerita Dewi kemarin malam. Tapi ibu tak pernah bilang padaku. Dia takut desa, takut ulama, takut gosip. Jadi dia buat wasiat ini sebagai cara diam-diam melindungi kami. Rumah ini dan tanah 2 hektar diberikan kepada Rina Wijaya dan Dewi Sari sebagai pemilik bersama, baca Pak Notaris dengan suara datar. Ruangan langsung hening seperti kuburan. Lalu ledakan. Apa? Rina dan perempuan itu. Bibi Siti berdiri, wajahnya merah. Ibu pasti dipaksa. Ini gila. Pak Hadi memukul meja. Rina, jelaskan ini. Aku berdiri, tangan masih menggenggam Dewi. Ini wasiat ibu. Nama kami sudah ada sejak 20 tahun lalu. Tawa yang tadi berganti teriakan. Kamu bawa dosa ke rumah ini, seru seorang sepupu. Dewi menatapku, matanya penuh kekuatan. Tapi di dalam dadaku, rasa bersalah mulai membakar lagi. Aku yang dulu menyangkal, kini harus bayar semuanya. Malam pengajian tiba, masjid kecil di desa penuh orang. Aku dan Dewi duduk di barisan belakang, tapi semua mata tertuju pada kami. Setelah pembacaan wasiat siang tadi, berita menyebar cepat seperti api di rumput kering. Rina lesbian, bisik-bisik itu terdengar di mana-mana. Pak Hadi mendekatiku saat sholat Isya selesai. Kamu bikin malu nama baik keluarga. Ibu pasti dibohongi waktu buat wasiat itu. Suaranya rendah tapi penuh amarah. Aku tak mundur. Ibu tahu semuanya, Pak. Dia yang pilih melindungi kami. Kembali ke masa lalu, tahun 2004, ibu datang ke kosku di Yogyakarta. Dia tak marah besar, hanya memelukku lama. Kamu anakku, Rin. Tapi desa ini tak akan terima. Dia pergi setelah itu, dan sebulan kemudian wasiat dibuat di hadapan Pak Notaris. Aku tak pernah tahu. Dewi yang cerita kemarin, ibu kamu pernah kirim uang untuk biaya kuliahku diam-diam. Rahasia itu kini terbuka, tapi bukannya damai, malah perang. Di pengajian, seorang ustadz muda naik mimbar. Cinta sesama jenis adalah dosa besar menurut agama, katanya, mata melirik ke arah kami. Kerabat mengangguk setuju. Bibi Siti menangis keras. Ibu pasti terpaksa. Aku berdiri, suaraku gemetar tapi jelas. Ibu mencintai aku apa adanya. Wasiat ini buktinya. Dewi berdiri di sampingku, tangan kami bertaut. Tapi di luar masjid, anak muda desa mulai berkerumun, bisik-bisik semakin keras. Besok tanah itu harus dibagi ulang, kata Pak Hadi pada saudara-saudara lain. Konflik semakin dalam. Aku merasa seperti dulu lagi, ingin lari. Tapi Dewi bisik, kita sudah janji, Rin. Tak lari lagi. Rasa bersalahku semakin berat. 20 tahun aku buang cinta ini demi keluarga, kini keluarga itu sendiri yang menghancurkan aku.
Pagi harinya kerabat berkumpul di halaman rumah untuk musyawarah. Tanah dan rumah harus dibagi, kata mereka. Wasiat itu tak sah kalau karena pengaruh aneh, seru Pak Hadi sambil memegang surat pengacara. Aku duduk di bangku kayu, Dewi di samping, tangan kami tak pernah lepas. Lasbak datang lagi, lebih menyakitkan. Hari aku nikahi Budi di desa ini, ibu tersenyum di pelaminan, tapi matanya sedih. Malam itu aku menangis di kamar, ingat Dewi yang pergi ke Jakarta sendirian. Aku pernah kirim pesan jemaah, tapi tak pernah dibalas sampai bertahun-tahun kemudian. Kamu tinggalkan Dewi demi kami, Rin. Sekarang kamu bawa dia lagi, tanya adik iparku, suaranya penuh tuduhan. Kamu egois. Aku tak tahan lagi. Egois? Aku yang menyangkal diri sendiri 20 tahun. Ibu tahu dan dia terima. Suaraku pecah. Kerabat mulai berdebat keras. Ada yang bilang Li ini aib keluarga, ada yang diam karena takut wasiat benar-benar sah. Dewi akhirnya bicara, suaranya lembut tapi tegas. Kami tak minta tanah. Kami hanya ingin hormati keinginan ibu. Tapi kata-kata itu seperti bensin di api. Seorang sepupu melempar gelas ke tanah. Kalian bawa dosa ke desa kami. Malam itu, di kamar kecil yang dulu milikku, Dewi memelukku. Kamu tak salah mencintaiku, Rin. Tapi aku menangis. Rasa bersalah 20 tahun keluar semua. Aku yang dulu katakan kita tak bisa pada Dewi di halte bus, kini harus bayar dengan penghakiman ini. Di luar, suara kerabat masih terdengar, rencana mereka membatalkan wasiat semakin matang. Konflik tak berhenti. Puncaknya terjadi di hari ketiga, saat pengurusan surat tanah di kantor desa. Pak Hadi bawa pengacara desa, berusaha batalkan wasiat. Ini pengaruh sesat, katanya di depan camat. Aku dan Dewi datang membawa salinan wasiat asli. Camat membaca lama, lalu menggeleng. Wasiat ini sah, Pak. Dibuat sebelum sakit. Kerabat langsung ribut. Bibi Siti menangis, Rina, kamu hancurkan keluarga. Aku berdiri di tengah kerumunan, suaraku akhirnya keluar jernih. Aku pernah hancurkan diri sendiri demi keluarga ini. 20 tahun lalu aku tinggalkan Dewi karena takut kalian. Kini ibu beri kami kesempatan kedua. Kalian mau ambil itu juga. Lasbak terakhir, hari ibu sakit berat 3 bulan lalu. Dia telepon aku di Jakarta. Rin, bawa Dewi pulang kalau aku pergi. Hanya itu. Ibu tak pernah bilang langsung, tapi wasiat itu sudah bicara. Aku menangis di telepon, ibu tahu. Ibu selalu tahu, nak. Makan ibu tak berani bilang. Kata-kata itu kini menggema. Di kantor desa, Dewi berdiri tegar. Kami tak lawan keluarga. Tapi kami tak akan mundur. Beberapa kerabat mulai diam, ada yang mulai berpikir. Tapi Pak Hadi masih keras. Kalian tak pantas dapat tanah ini. Konfrontasi berlanjut hingga sore. Aku merasa lelah, tapi untuk pertama kali, aku tak merasa bersalah lagi. Aku bangun. Cinta ini bukan dosa. Ini warisan ibu. Akhirnya, setelah berhari-hari pertengkaran, Pak Hadi menyerah. Kalau itu keinginan ibu, ambil saja, katanya pelan di depan makam ibu saat iarah terakhir. Kerabat lain mulai pulang satu persatu, gosip masih ada, tapi tak sekeras dulu. Aku dan Dewi berdiri di depan nisan ibu, tangan bertaut. Terima kasih, Bu, bisikku. Dewi tersenyum, kita pulang ke rumah kita sekarang. Rumah itu kini milik kami berdua, penuh kenangan baru. Aku tak lagi lari. Rasa bersalah 20 tahun lenyap pelan, diganti penerimaan. Desa masih bisik-bisik, tapi aku tak peduli. Cinta kami tak pernah mati, hanya tertunda.
Saat matahari terbenam di atas sawah Karanganyar, aku peluk Dewi Erat. Akhirnya, aku pulang ke diri sendiri. Apakah benar bahwa mengingkari cinta sejati demi keluarga adalah keputusan yang tepat?